pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas strategi penyelesaian soal hubungan usaha dengan energi potensial dan energi kinetik. In this basic learning video, we discuss strategies for solving the relationship between work with potential energy and kinetic energy. Ayo pintar belajar fisika. Let's be smart to learn physics. Go. Soal nomor 1. Sebuah benda masanya 2 kg jatuh dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan G 10 meter sekon pangkat min 2, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat benda sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah titik. Dari soal tersebut, marilah kita analisa soalnya dengan dituliskan diketahui masanya 2 kg berarti M 2 kg, dan kemudian untuk gravitasi buminya G adalah 10 meter sekon pangkat min 2, dan selanjutnya dari ketinggian 100 meter H1 dan mencapai pada ketinggian 20 meter berarti H2. Jadi H1-nya 100 meter, H2-nya 20 meter. Ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat benda sampai pada ketinggian 20 meter tadi. Yaitu yang ditanyakan adalah lambangnya W. Kita jawab. Kemudian kita lihat dulu gambarnya, kita buat gambarnya. Ada benda dari ketinggian tertentu setinggi H1, kemudian dia turun ke bawah sehingga mencapai ketinggian 20 meter dari permukaan tanah. Nah, berarti dia telah berpindah karena gaya beratnya, maka ada perpindahan, ada gaya menimbulkan besarnya usaha. Nah, usahanya itu juga bisa dinyatakan dalam definisinya. Selain usaha itu adalah gaya kali perpindahan, usaha itu adalah juga besarnya perubahan energi. Nah, karena di sini adalah energinya potensial, maka besarnya perubahan energi potensialnya adalah EP2 min EP1. Energi potensial akhir dikurangi energi potensial mulanya. Itu adalah besarnya selisih energi yang menyatakan besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya berat benda tersebut saat jatuh dari tinggi 100 meter sampai 20 meter, sehingga W sama dengan MGH2 min MGH1. MG-nya sama, bisa dikeluarkan menjadi MG kali H2 min H1. M-nya adalah 2 kg, G-nya 10, H2-nya adalah 20, H1-nya 100, sehingga 2 kali 10 kali 20 min 100 adalah 80, dikalikan 2 kali 10 adalah 20, maka besarnya usaha W adalah sama dengan 1600 Joule. Nah, tanda negatif tidak ada menyatakan tentang ini hitungan benar apa salah, tetapi ini adalah hitungannya tetap benar karena usaha adalah merupakan besaran skalar. Nah, jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya berat benda tersebut saat jatuh hingga berada pada ketinggian 20 meter adalah sebesar 1600 Joule. Kemudian kita lanjutkan untuk soal berikutnya nomor 2. Benda masanya 500 gram dilempar vertikal ke atas. Jika G-nya adalah 10 meter sekon pangkat min 2, hitung besarnya perubahan energi potensial benda dari ketinggian 5 meter hingga sampai ketinggian 15 meter dari permukaan tanah. Jadi dari 5 meter sampai ketinggian 15 meter. Diketahui besarnya massa benda M adalah 500 gram, diubah dalam satuan kilogram berarti
5 kali 10 pangkat min 1 kg, kemudian ketinggian mula-mulanya adalah kita nyatakan H1 5 meter, ketinggian berikutnya adalah H2 15 meter, dan kemudian gravitasi adalah 10 meter sekon pangkat min 2. Yang ditanyakan adalah usaha atau besarnya perubahan energi potensial dari ketinggian 5 sampai ketinggian 15 dilambangkan dengan W. Nah, ini adalah posisi gambar yang tadi dari kedudukan 5 meter H1 sampai pada kedudukan 15 meter yaitu H2. Nah, dari melukiskan ini tadi, maka kita bisa menjadi tahu bahwa benda tadi dari ketinggian 5 sampai 15 tadi adalah dia telah menempuh jarak perpindahan sejauh 15 dikurangi 5, berarti adalah 10. Jadi ada gaya, ada perpindahan, berarti ada usaha. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besarnya perubahan energi potensialnya dari 5, kemudian kedudukannya menjadi 15, sama saja dengan W, yaitu sama dengan besarnya perubahan energi potensial. Nah, W sama dengan delta EP. Delta EP itu adalah sama dengan EP2 dikurangi EP1, atau energi potensial akhir dikurangi energi potensial mula-mulanya. Energi potensial adalah MGH, sehingga EP2 min EP1 bisa dituliskan MG dikalikan H2 min H1. M-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 1 kg, G-nya adalah 10, dan kemudian H2-nya adalah 15, H1-nya adalah 5, sehingga untuk besarnya W atau perubahan energi potensialnya ini adalah 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 dikalikan 15 min 5. 15 dikurang min 5 adalah 10, kemudian 10 pangkat min 1 kali 10 adalah 1, sehingga 5 kali 1 adalah 5, kali 10 hasilnya adalah 50 Joule. Jadi besarnya perubahan energi potensial pada benda dari ketinggian 5 meter sampai 15 meter adalah 50 Joule. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Benda masanya 500 gram dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awalnya 10 meter sekon pangkat min 1. Jika gravitasi buminya adalah G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, usaha yang dilakukan oleh gaya berat benda pada saat mencapai titik tertingginya adalah titik-titik. Baik, kita analisa soal nomor 3 ini dengan dituliskan diketahui masanya M 500 gram, berarti 5 kali 10 pangkat min 1 kg. Kemudian kecepatan awalnya adalah V0 sama dengan 10 meter sekon pangkat min 1, dan gravitasinya G adalah 10 pangkat min 10 meter sekon pangkat min 2. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan berarti W, dan kemudian kita selesaikan. Untuk soal nomor 3 ini kita lukiskan dulu untuk peristiwanya. Benda 500 gram ini dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 10 meter sekon pangkat min 1, sehingga mencapai ketinggian maksimum, berarti hanya maksimum. Kalau sudah mencapai ketinggian maksimumnya, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0. Ya, dengan 0. Oke, dengan menggunakan konsep usaha adalah besarnya gaya kali perpindahan atau sama dengan besarnya perubahan energi, dan di sini karena ada kecepatan berarti energi yang kita pakai adalah energi kinetik atau energi gerak EK, yang besarnya sama dengan setengah mv
pangkat 2. M massa, V adalah kecepatan, dipangkatkan 2. Besarnya perubahan energi kinetiknya adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik mula. Jadi W sama dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Dengan tadi energi kinetik adalah besarnya setengah mv kuadrat, maka EK2 min EK1 ini bisa kita tuliskan sama dengan setengah M kali V kuadrat min V0 kuadrat. Nah, kita masukkan harganya untuk massa adalah 5 kali 10 pangkat min 1, kemudian V-nya adalah 0, V0-nya adalah sama dengan 10 meter sekon pangkat min 1, sehingga sama dengan setengah kali 5 kali 10 pangkat min 1 kali 0 min 10 pangkat 2. Di V0-nya adalah 10 meter sekon pangkat min 1. Jadi setengah kali 5, 2,5 dikalikan 10 pangkat min 1 berarti 0,25 kali 100, hasilnya adalah 25 Joule. Sehingga dengan demikian, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya berat saat mencapai titik tertinggi adalah 25 Joule. Soal yang nomor 4. Balok masanya 10 kg, mula-mula diam di atas lantai, didorong selama 3 sekon atau 3 detik, kemudian benda tersebut bergerak lurus dengan percepatan 2 meter sekon pangkat min 2. Besarnya usaha yang terjadi adalah titik-titik. Nah, ini adalah ada berbeda soalnya lagi ya. Kita tuliskan, diketahui massa benda M sama dengan 10 kg, kemudian didorong selama 3 detik berarti T sama dengan 3 sekon, dan selanjutnya timbul percepatan karena didorong diberi gaya benda mengalami percepatan dan kecepatannya adalah A 2 meter sekon pangkat min 2. Ditanyakan usahanya berarti W. Kita selesaikan. W adalah besarnya perubahan energi kinetik. Jadi asalnya diam kecepatan mula-mulanya 0, setelah itu bergerak dengan percepatan 2 meter sekon pangkat min 2, maka besarnya perubahan energi kinetik ini adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik mula-mula, EK2 min EK1. EK2 adalah setengah mv kuadrat, EK1-nya setengah mv0 kuadrat, sehingga bisa dituliskan W sama dengan setengah M dalam kurung V kuadrat min V0 kuadrat. Nah, V-nya, karena di sini benda dari keadaan diam kemudian bergerak dengan percepatan A, maka kecepatan akhirnya bisa dicari dengan rumus V sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya 0, ditambah A-nya adalah 2, T-nya 3, maka kecepatan akhirnya adalah 6 meter sekon pangkat min 1. Hasil ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan W sama dengan setengah M V kuadrat min V0 kuadrat. Jadi setengah kali M-nya 10 kali V-nya 10 dikuadratkan dikurangi dengan V0-nya 0, maka hasilnya adalah setengah kali 10 adalah 5, kemudian 6 kuadrat adalah hasilnya 36, 5 kali 36 berarti 180 Joule. Jadi besarnya usaha yang terjadi adalah sebesar 180 Joule. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Sebuah pesawat terbang melakukan take off di sebuah bandara yang panjang landas padunya 500 meter. Mesin pesawat menggerakkan badan pesawat dengan gaya 4.500 Newton. Jadi pesawat terbang itu bisa bergerak maju karena adanya gaya dorong. F. Jika massa pesawat 5.000 kg, berapakah kecepatan pesawat ketika meninggalkan landasan? Berarti saat take off dia
punya kecepatan berapa. Oke, kita tuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut adalah untuk jarak pacu landasnya adalah S sama dengan 500 meter, kemudian gaya dorong pada pesawat tersebut untuk take off adalah 4.500 F-nya yaitu 4.500 Newton, kemudian pesawat sendiri punya massa yang besarnya 5.000 kg. Ditanyakan V, yaitu kecepatan saat dia tinggal landas atau take off. Coba perhatikan pada ilustrasi gambar berikut, ada landasan pacu dan kemudian ada pesawat terbang. Di landasan pacu tersebut dalam keadaan diam, berarti kecepatannya adalah 0, maka pesawat tersebut sebelum take off, dia punya kecepatan awal sebesar V0 sama dengan 0, kemudian dia akan take off. Nah, take off saat meninggalkan landasan pacunya, dia punya kecepatan akhir sebesar V. Nah, berapa kecepatan V-nya ini setelah dia take off tadi dan lintasan yang dia lewati adalah pada landasan pacunya tadi adalah 500 meter. Dengan menggunakan konsep usaha yang besarnya adalah besarnya perubahan energi ataupun juga sama dengan besarnya gaya kali perpindahan. Jadi W sama dengan delta EK, W-nya bisa diganti dengan gaya kali perpindahan, F kali S, perubahan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik mula. F-nya adalah 4.500, S-nya 500, sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini untuk energi kinetik mula-mulanya karena kecepatan awalnya V0-nya adalah 0, maka tidak kita tuliskan, jadi bisa tidak kita tuliskan karena nilainya juga 0 kan. Jadi F-nya 4.500, S-nya 500 sama dengan setengah kali M-nya 5.000 kali V pangkat 2. Jadi untuk 4.500 kali 500 dikalikan 2 dibagi 5.000 itu sama dengan 900, maka V pangkat 2 sama dengan 900. Besarnya V adalah akar 900, hasilnya adalah sebesar 30 meter sekon pangkat min 1. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan di sini dari nomor 5 ini, pesawat tersebut besar kecepatannya saat meninggalkan landasannya tadi adalah sebesar berapa? Yaitu sebesar 30 meter sekon pangkat min 1. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Perhatikan gambar perpindahan balok sebagai berikut. Lihat gambar. Jika koefisien gesek kinetiknya antara balok dengan lantai, ya, balok dengan lantai bergesekan, energi koefisien gesek kinetiknya adalah μk 0,5 dalam soal ini. Maka nilai perpindahan benda S adalah titik-titik. Nah, ini ada balok berada di atas permukaan bidang yang kasar, masanya 4 kg, dia bergerak dengan kecepatan awalnya adalah V0 5 meter sekon pangkat min 1. Nah, sudah berpindah dan berpindah kemudian diam. Kalau diam berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0 sejauh S. Siapa yang membuat dia menjadi diam adalah karena adanya gaya gesek. Jadi gaya gesek ini nanti yang kita pakai sebagai pedoman untuk menghitung berapa besarnya S ini. Diketahui M sama dengan 4 kg, μk 0,5, dan kemudian V0-nya 5 meter sekon pangkat min 1, kecepatan akhirnya 0. Dari soal yang ada ditanyakan S-nya berapa. Oke, kita selesaikan untuk menggunakan konsep V sama dengan delta energi kinetik karena dia bergerak. Nah, untuk V-nya usaha adalah besarnya gaya kali perpindahan. Jadi gaya gesek tadi berusaha menghentikan balok 4 kg tadi berhenti pada suatu tempat tertentu.
Sehingga dengan demikian usahanya adalah sama dengan besarnya gaya gesek dikalikan dengan jarak perpindahannya. Dari gambar yang ada, F geseknya ke kiri, kemudian benda punya berat sebesar mg, bidang akan memberikan gaya normal sebesar n arahnya ke atas menuju benda. Gaya gesek adalah koefisien gesek kali gaya normal. Nah, di sini gaya normalnya besarnya sama dengan n kali g. Oke, untuk W adalah berarti tadi gaya gesek kali jarak perpindahannya, energi kinetik perubahannya adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik mula. Jadi FK kali S sama dengan EK min EK0. Nah, gaya gesek tadi koefisien gesek kali gaya normal. Mu K NS sama dengan setengah mv kuadrat min setengah mv0 kuadrat, sehingga dengan demikian karena N tadi adalah sama dengan M kali G, M saling meniadakan, S bisa kita buat persamaan barunya adalah V0 kuadrat per 2 mu K kali G. V0-nya adalah 5, mu K-nya 0,5, G-nya 10, maka S sama dengan 5 kuadrat dibagi 2 kali 0,5 kali 10. Nah, 5 kuadrat adalah 25. 2 kali 0,5 adalah 1, G-nya 10 berarti 1 kali 10 adalah sama dengan 10. Maka 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 meter, sehingga dengan demikian dapat kita nyatakan sebagai kesimpulannya yaitu besarnya nilai perpindahan benda yang dialaminya adalah sebesar 2,5 meter. Demikian strategi penyelesaian soal hubungan usaha dengan energi potensial dan energi kinetik. Use the strategy for solving the whole relativity with potential energy and kinetic energy. Semoga dapat dipahami dan bisa membantu kesulitan belajar fisika Anda. Hopefully it can be understood and can help your physics learning. Difficult this. Hello physics, spread your wings and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.